Saya yakin kamu pasti pernah merasa ingin membuat orang lain penasaran dengan kamu. Entah itu orang yang kamu suka, orang yang baru kamu kenal, atau orang yang kamu ingin dekatkan. Tapi, bagaimana sih caranya agar orang lain penasaran dengan kamu tanpa membuat mereka merasa kamu terlalu menggoda atau terlalu menjauh? Di video ini, saya akan berbagi tips yang bisa kamu coba untuk membuat orang lain penasaran dengan kamu. Tips ini bisa membuat kamu lebih menarik, lebih percaya diri, dan lebih menyenangkan. Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya agar saya bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih baik lagi. Tonton video ini sampai habis biar kamu paham dan gak bingung. Penasaran adalah perasaan ingin tahu atau ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahui atau belum dipahami. Penasaran bisa muncul karena adanya rasa heran, kagum, tertarik, atau terkejut. Penasaran juga bisa mendorong seseorang untuk mencari informasi, menjelajahi, atau mencoba hal-hal baru. Mengapa penasaran penting? Penasaran adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi hubungan antara dua orang atau lebih. Penasaran bisa membuat hubungan menjadi lebih hidup, lebih dinamis, dan lebih menyenangkan. Penasaran juga bisa meningkatkan kepercayaan, keintiman, dan keterikatan antara dua orang atau lebih. Penasaran juga bisa membantu kita untuk mengenal diri kita sendiri dan orang lain lebih baik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat orang lain penasaran dengan kita. 1. Tunjukkan minat, tapi jangan terlalu berlebihan. Minat adalah perhatian atau ketertarikan terhadap sesuatu atau seseorang. Minat bisa ditunjukkan dengan cara memberikan perhatian, mengajak ngobrol, atau memberikan pujian. Minat bisa membuat orang lain merasa dihargai, dihormati, dan disukai. Minat juga bisa membuat orang lain merasa nyaman, senang, dan percaya dengan kita. Tapi, minat juga harus diberikan dengan bijak dan seimbang. Jangan terlalu sering atau terlalu lama memberikan minat, karena bisa membuat orang lain merasa bosan, terganggu, atau terbebani. Jangan juga terlalu jarang atau terlalu singkat memberikan minat, karena bisa membuat orang lain merasa diabaikan, diremehkan, atau ditolak. Berikan sedikit ruang untuk orang lain agar mereka bisa merindukan kita dan penasaran dengan apa yang kita lakukan. Contoh, jika kita suka dengan seseorang, kita bisa memberikan perhatian dengan cara mengirim pesan, menanyakan kabar, atau mengucapkan selamat. Tapi, jangan terlalu sering mengirim pesan, menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi, atau mengucapkan hal-hal yang terlalu manis. Berikan jeda atau waktu untuk orang lain agar mereka bisa membalas pesan kita, memikirkan jawaban mereka, atau menunggu ucapan kita. Jika kita ingin kenal dengan seseorang, kita bisa mengajak ngobrol dengan cara menanyakan hobi, cita-cita, atau pengalaman mereka. Tapi, jangan terlalu lama mengajak ngobrol, menanyakan hal-hal yang terlalu sensitif, atau menginterupsi pembicaraan mereka. Berikan kesempatan untuk orang lain agar mereka bisa berbicara, mendengarkan, atau mengganti topik pembicaraan. Jika kita ingin memuji seseorang, kita bisa memberikan pujian dengan cara mengatakan hal-hal yang positif, spesifik, atau tulus tentang mereka. Tapi, jangan terlalu banyak memberikan pujian, mengatakan hal-hal yang berlebihan, atau tidak sesuai dengan fakta. Berikan alasan untuk orang lain agar mereka bisa menerima pujian kita, mengucapkan terima kasih, atau membalas pujian kita. 2. Jaga misteri, tapi jangan terlalu tertutup. Misteri adalah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dipahami. Misteri bisa menimbulkan rasa penasaran karena adanya dorongan untuk mengungkap atau memecahkan sesuatu yang tidak jelas. Misteri juga bisa menimbulkan rasa tertarik karena adanya daya tarik atau keunikan dari sesuatu yang tidak biasa. Misteri juga bisa menimbulkan rasa kagum karena adanya kehebatan atau keindahan dari sesuatu yang tidak terduga. Tapi, misteri juga harus dijaga dengan cerdas dan fleksibel. Jangan terlalu banyak mengungkapkan semua hal tentang diri kita. Biarkan orang lain bertanya-tanya tentang hobi, cita-cita, atau pengalaman kita.
Jangan juga terlalu sedikit memberikan informasi tentang diri kita. Berikan sedikit informasi yang menarik atau unik tentang diri kita, tapi jangan terlalu detail atau terlalu pribadi. Misalnya, jika kita memiliki hobi yang tidak umum, kita bisa menjaga misteri dengan cara tidak langsung menyebutkan hobi kita. Biarkan orang lain menebak-nebak atau penasaran dengan hobi kita. Tapi, jangan terlalu menghindari atau menolak untuk membahas hobi kita. Berikan sedikit petunjuk atau gambaran tentang hobi kita, tapi jangan terlalu menjelaskan atau menunjukkan hobi kita. Jika kita memiliki cita-cita yang besar, kita bisa menjaga misteri dengan cara tidak langsung mengatakan cita-cita kita. Biarkan orang lain bertanya-tanya atau penasaran dengan cita-cita kita. Tapi, jangan terlalu merahasiakan atau menutupi cita-cita kita. Berikan sedikit visi yang bisa membuat orang lain terpesona atau terinspirasi dengan kamu. Caranya adalah dengan tidak selalu memberikan kejutan yang nyata atau konkret. Misalnya, kamu bisa memberikan kejutan yang berupa ide, gagasan, atau cita-cita. Kamu juga bisa memberikan kejutan yang berupa mimpi, harapan, atau rencana. Kamu juga bisa memberikan kejutan yang berupa tantangan, misi, atau tujuan. Hal-hal ini bisa membuat orang lain merasa kamu memiliki visi, ambisi, dan motivasi yang tinggi. Ini bisa meningkatkan rasa penasaran dan ketertarikan mereka terhadap kamu. 3. Berikan tantangan, tapi jangan terlalu sulit. Mengapa hal ini penting? Karena dengan memberikan tantangan, kamu bisa membuat orang lain merasa termotivasi, terlibat, dan terhibur. Ini bisa meningkatkan rasa senang dan seru mereka saat berinteraksi dengan kamu. Selain itu, memberikan tantangan juga bisa membuat kamu lebih mengenal kemampuan atau bakat orang lain. Ini bisa membantu kamu menilai kesesuaian dan kompatibilitas kamu dengan orang lain. Namun, memberikan tantangan juga harus dilakukan dengan bijak. Jangan terlalu sulit karena bisa membuat orang lain merasa frustasi atau tidak mampu. Misalnya, jangan memberikan tantangan yang terlalu rumit, terlalu berisiko, atau terlalu berbahaya. Jangan juga memberikan tantangan yang terlalu serius, terlalu menekan, atau terlalu menghina. Jangan pula memberikan tantangan yang terlalu tidak masuk akal, terlalu tidak relevan, atau terlalu tidak bermakna. Hal-hal ini bisa membuat orang lain merasa kamu terlalu sombong, terlalu egois, atau terlalu tidak peduli. Ini bisa menurunkan rasa percaya dan simpati mereka terhadap kamu. Oleh karena itu, kamu harus menemukan keseimbangan antara memberikan tantangan dan memberikan kesempatan. Berikan sedikit kesempatan untuk orang lain agar mereka bisa menunjukkan kemampuan atau bakat mereka dan merasa bangga dengan diri mereka sendiri. Caranya adalah dengan tidak selalu menang atau unggul dalam setiap tantangan. Misalnya, kamu bisa sengaja kalah, salah, atau menyerah. Kamu juga bisa sengaja memberikan pujian, penghargaan, atau pengakuan. Kamu juga bisa sengaja memberikan bantuan, saran, atau dukungan. Hal-hal ini bisa membuat orang lain merasa kamu menghargai, menghormati, dan mendukung mereka. Ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan mereka dengan kamu. 4. Berikan kejutan, tapi jangan terlalu sering. Mengapa hal ini penting? Karena dengan memberikan kejutan, kamu bisa membuat orang lain merasa dihargai, dicintai, dan spesial. Ini bisa meningkatkan rasa bahagia dan bersyukur mereka terhadap kamu. Selain itu, memberikan kejutan juga bisa membuat kamu lebih kreatif dan inovatif dalam mengekspresikan perasaan atau niat kamu. Ini bisa membantu kamu memperkuat ikatan dan hubungan kamu dengan orang lain. Namun, memberikan kejutan juga harus dilakukan dengan bijak. Jangan terlalu sering, karena bisa membuat orang lain merasa kamu terlalu menggantungkan atau terlalu mengharapkan. Misalnya, jangan memberikan kejutan yang terlalu mahal, terlalu mewah, atau terlalu berlebihan. Jangan juga memberikan kejutan yang terlalu intim, terlalu pribadi, atau terlalu mengganggu. Jangan pula memberikan kejutan yang terlalu tidak sesuai, terlalu tidak pantas, atau terlalu tidak sopan.
Hal-hal ini bisa membuat orang lain merasa kamu terlalu posesif, terlalu nafsu, atau terlalu tidak tahu diri. Ini bisa menurunkan rasa hormat dan kagum mereka terhadap kamu. Oleh karena itu, kamu harus menemukan keseimbangan antara memberikan kejutan dan memberikan harapan. Berikan sedikit kejutan yang manis atau lucu yang bisa membuat orang lain tersenyum atau tertawa dan merasa spesial. Caranya adalah dengan tidak selalu memberikan kejutan yang sama atau terduga. Misalnya, kamu bisa memberikan kejutan yang tidak biasa, tidak terencana, atau tidak terkait. Kamu juga bisa memberikan kejutan yang tidak terlihat, tidak terdengar, atau tidak terasa. Kamu juga bisa memberikan kejutan yang tidak langsung, tidak nyata, atau tidak jelas. Hal-hal ini bisa membuat orang lain merasa kamu memiliki imajinasi, humor, dan kejutan yang tinggi. Ini bisa meningkatkan rasa penasaran dan ketertarikan mereka terhadap kamu. Kesimpulannya, untuk membuat orang lain penasaran dengan kamu, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah tunjukkan minat, tapi jangan terlalu berlebihan. Kedua, jaga misteri, tapi jangan terlalu tertutup. Ketiga, berikan tantangan, tapi jangan terlalu sulit. Keempat, berikan kejutan, tapi jangan terlalu sering. Dengan menerapkan tips ini, kamu bisa membuat orang lain merasa lebih tertarik, lebih nyaman, dan lebih dekat dengan kamu. Kamu juga bisa membuat diri kamu lebih menarik, lebih percaya diri, dan lebih menyenangkan. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam berbagai situasi. Jika kamu punya pertanyaan, saran, atau pendapat lain, silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya akan senang membaca dan menjawabnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya agar saya bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.